Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, hari ini bertemu dengan saya Bapak Tova. Hari ini saya akan memberikan materi pelajaran geografi kelas 10 dengan judul materi perairan darat. Nah, hari ini kita akan pelajari materi perairan darat. Apa itu pengertian dari perairan darat? Perairan darat adalah segala bentuk wujud air yang ada di daratan. Untuk jenis-jenisnya kita akan mulai yang pertama dari sungai. Sungai adalah bagian muka bumi yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Memiliki kemiringan berupa alur tempat air tawar mengalir baik menuju sungai induk maupun ke laut. Berdasarkan sumbernya yang pertama adalah sungai hujan. Sungai hujan ini memiliki pengertian sungai yang sumber airnya berasal dari hujan. Kemudian yang kedua adalah sungai Getser. Pengertiannya adalah sungai yang airnya berasal dari salju yang mencair. Kemudian yang ketiga adalah sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan air salju yang mencair. Kemudian berdasarkan arah alirannya. Yang pertama adalah sungai konsekuen. Sungai konsekuen yaitu sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lereng atau daerah yang dilaluinya. Yang kedua adalah sungai subsekuen. Sungai yang alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen dan bermuara di sungai konsekuen. Yang ketiga adalah sungai obsekuen. Sungai yang alirannya berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan daerah tersebut, berlawanan dengan konsekuen dan merupakan anak dari sungai subsekuen. Kemudian yang keempat adalah sungai resekuen. Sungai yang mengalir mengikuti arah kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Yang kelima adalah sungai insekuen. Sungai yang terjadi tanpa ada sebab-sebab tertentu dan sungai ini mengalir tidak mengikuti lapisan batuan dan mengalir dengan arah tidak tentu sehingga terjadi pola dendritis. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ini. Selanjutnya adalah berdasarkan kedalaman air. Saya ulangi, berdasarkan keadaan air. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai yang airnya sepanjang tahun tetap ada dan relatif tetap besar air alirannya. Yang kedua adalah sungai periodik, yaitu sungai yang pada musim hujan airnya banyak dan pada musim kemarau airnya sedikit. Dan yang ketiga adalah sungai episodik. Sungai episodik adalah sungai yang pada musim penghujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau atau pada musim kering tidak ada airnya. Kemudian berdasarkan pola aliran sungai. Yang pertama adalah ada pola dendritrik, yaitu pola aliran sungai yang dicirikan oleh anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk. Kemudian yang kedua adalah pola sentripetal, yaitu pola aliran sungai yang memusat pada cekungan atau kawah. Kemudian yang ketiga adalah pola sentrifugal, yaitu pola aliran sungai yang tersebar dari suatu puncak. Kemudian yang keempat adalah pola trellis, yaitu pola aliran sungai paralel dengan anak-anak sungainya yang bergabung secara tegak pada sungai induk. Kemudian yang kelima adalah pola rektanguler, yaitu pola aliran sungai yang dicirikan dengan sungai induk dan anak-anak sungainya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang keenam adalah pola anuler, yaitu pola aliran sungai yang berbentuk melingkar. Kemudian yang ketujuh adalah pola pinet, yaitu pola aliran sungai di mana anak-anak sungainya bermuara ke sungai induk membentuk sudut yang lancip. Selanjutnya ini adalah gambar pola aliran sungai. Selanjutnya adalah bentukan alam sungai. Yang pertama adalah kipas aluvial. Kipas aluvial yaitu berbentuk seperti kipas yang terjadi dari akumulasi gravel dan pasir. Kemudian yang kedua adalah meander. Meander sungai yang berbentuk berkelok-kelok terjadi karena adanya reaksi dari aliran sungai terhadap batuan. Yang ketiga adalah delta, yaitu suatu endapan yang terdapat pada ujung aliran muara sungai. Yang keempat adalah dataran banjir, yaitu hasil pengendapan sedimen pada bekas aliran yang ditinggalkan oleh banjir. Kemudian yang kelima adalah oak lake, yaitu hasil bentukan meander sungai yang terputus dan terpisah dari sungai induk. Kemudian selanjutnya adalah pengertian danau.
Danau adalah suatu kumpulan air dalam suatu basin atau cekungan tertentu. Nah, danau ini letak danau ini terisolasi oleh daratan-daratan, memiliki kedalaman dangkal hingga dalam dan biasanya berbentuk secara alami. Nah, ini adalah gambar danau. Kemudian adalah berdasarkan jenis airnya. Berdasarkan jenis airnya, danau dibagi menjadi dua, yaitu danau air asin dan danau air tawar. Danau air asin yaitu berada pada daerah semi arid dan arid, yaitu di mana penguapan yang terjadi sangat kuat dan tidak memiliki aliran keluaran atau outlet. Kemudian yang kedua adalah danau air tawar, berada pada daerah-daerah humid atau basah yang memiliki curah hujan tinggi dan airnya selalu mengalir ke laut. Nah, selanjutnya adalah danau menurut terjadinya. Yang pertama adalah danau tektonik, terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menyebabkan sebagian wilayah bumi mengalami penurunan sehingga membentuk cekungan yang apabila terisi air akan membentuk danau. Yang kedua adalah danau vulkanik, terbentuk karena adanya runtuhan pada puncak gunung berapi akibat dari letusan yang menyebabkan membentuk cekungan pada puncak gunung yang apabila terisi air akan membentuk genangan air atau danau. Yang ketiga, danau tektovulkanik, yaitu terbentuk karena terjadinya proses letusan gunung api yang diikuti robohnya dinding kawah atau kaldera karena pergeseran kulit bumi sehingga membentuk cekungan yang dapat terisi air. Yang keempat adalah danau glasial, terbentuk akibat pencairan salju es atau gletser yang airnya mengisi bagian di bawahnya. Yang kelima adalah danau kars, yaitu terbentuk pada daerah topografi kars terjadi karena adanya dolin atau lubang berbentuk corong yang tersumbat. Kemudian yang keenam adalah waduk, yaitu kegiatan pembendungan aliran yang dilakukan oleh manusia. Nah, waduk ini merupakan danau buatan. Selanjutnya adalah rawa. Rawa adalah tanah bawah atau suatu lahan basah yang selalu digenangi air secara alami karena kondisi drainase yang buruk atau terjadi karena letaknya berada lebih rendah dari daerah sekitar. Berikut ini adalah gambar rawa. Kemudian selanjutnya adalah menurut proses terjadinya. Yang pertama, rawa pantai. Rawa yang berada di muara sungai, di mana air pada jenis rawa tersebut selalu mengalami pergantian, disebabkan karena pengaruh pasang surut air laut. Kemudian yang kedua adalah rawa pinggiran, yaitu rawa yang ditemukan di sepanjang aliran sungai, di mana rawa ini terjadi karena luapan air sungai. Dan yang ketiga adalah rawa abadi, rawa yang airnya terjebak di dalam cekungan serta tidak mempunyai pelepasan ke laut. Menurut lokasi yang terjadi, yang pertama adalah rawa pantai, rawa yang terdapat di daerah pinggir pantai. Rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua adalah rawa payau, rawa yang terdapat pada muara sungai. Rawa ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang ketiga adalah rawa sungai, rawa yang terjadi karena pada bagian sisi kiri atau kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah sehingga air sungai selalu menggenanginya. Yang keempat adalah rawa cekungan, rawa yang ada di daerah cekungan tertentu dan selalu terisi air. Yang kelima adalah rawa danau, rawa yang terjadi akibat dari pasang surut air danau. Kemudian menurut rasa airnya, yang pertama ada rawa asin. Pengertiannya adalah rawa yang memiliki kandungan air asin atau air laut. Yang kedua, rawa air payau, rawa yang terbentuk karena adanya pencampuran antara dua jenis air, yakni air laut dan air tawar. Yang ketiga adalah rawa air tawar, rawa yang airnya dipengaruhi oleh air hujan, air sungai, dan air tanah. Selanjutnya adalah air tanah. Air tanah merupakan air yang terletak dalam tanah, tepatnya pada aquifer, yaitu lapisan batuan yang dapat menyimpan air. Lapisan batuan yang mudah dilalui air tanah, yaitu lapisan permeabel. Lapisan ini terdiri dari kerikil, pasir, dan sebagainya. Kemudian lapisan yang sulit dilalui air tanah yaitu lapisan impermeabel, yaitu lapisan geluh, lempung, dan sebagainya.
Dan jenis-jenis air tanah berdasarkan letak kedalamannya. Yang pertama adalah air tanah dangkal. Air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air atau impermeable, tidak jauh dari permukaan tanah. Air ini sangat dipengaruhi oleh resapan di daerah sekelilingnya. Pada saat musim kemarau berkurang dan pada saat musim hujan akan bertambah. Kemudian ada air tanah dalam. Air tanah yang terletak jauh di dalam tanah di antara dua lapis, yaitu lapisan batuan kedap air, yaitu impermeable. Lapisan di antara keduanya lapisan kedap air tersebut dinamakan aquifer yang dapat menyimpan banyak air. Jadi untuk air tanah dangkal ini berada di atasnya air tanah dalam. Karena air tanah dangkal ini berada di atas impermeable, sedangkan air tanah dalam itu berada di antara dua lapisan impermeable atau terletak di dalam aquifer. Selanjutnya adalah upaya konservasi air tanah. Yang pertama, mencegah penggunaan air tanah secara berlebihan untuk kepentingan industri. Yang kedua, mencegah kepadatan penduduk dan permukaan yang berlebihan. Yang ketiga, adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam pemanfaatan air tanah. Yang keempat, mencegah perusakan hutan dan lahan penghijauan agar tidak menimbulkan ketimpangan tata air. Yang kelima, melakukan konversi atau perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai dengan memperhitungkan dampaknya. Yang keenam, pelaksanaan AMDAL diperketat. Yang ketujuh, menghindari membuang limbah sembarangan, baik limbah industri maupun limbah domestik. Yang kedelapan, membuat sumur resapan pada daerah yang padat permukimannya. Selanjutnya adalah DAS atau daerah aliran sungai. DAS merupakan daerah yang terbentuk dari kumpulan sungai-sungai dalam suatu sistem cekungan dengan aliran keluar atau muara tunggal. DAS merupakan area penampungan air yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Pengukuran DAS dilakukan dengan menarik garis pada titik tertinggi yang menghubungkan wilayah aliran air atau wilayah aliran sungai antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi DAS ini sebenarnya ada istilah lain, yaitu tempat mengalirnya air yang dibatasi oleh igir. Nah, igir itu merupakan punggungan-punggungan pada permukaan bumi, di mana itu menjadi batas dari DAS tersebut. Nah, untuk daerah DAS dibagi menjadi tiga, yaitu ada daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Nah, daerah hulu memiliki ciri yang pertama, arusnya deras. Yang kedua, daya erosi vertikal besar. Dan yang ketiga, saluran sungai berbentuk V. Yang keempat, tidak terjadi pengendapan. Nah, kemudian yang kedua, daerah tengah memiliki ciri-ciri. Satu, arusnya tidak terlalu deras. Yang kedua, daya erosi berkurang. Yang ketiga, terjadi pengendapan. Kemudian yang keempat, terbentuknya meander. Nah, meander itu sungai yang berkelok-kelok seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah daerah hilir. Memiliki ciri yang pertama, arusnya tenang. Kemudian terjadi banyak pengendapan. Kemudian yang ketiga, membentuk delta sungai. Nah, mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Materi ini sebagai tambahan untuk bab yang kemarin, dinamika hidrosfer. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.